kita kembali lagi, memang seorang imam Katolik itu adalah a strong sign of unity. Ini pandangan dari sisi Katoliknya. Itulah yang menyebabkan bahwa gereja di seluruh dunia itu melarang para imam untuk terlibat secara politik, dalam hal ini politik praktis. Ketika Keuskupan Agung Jakarta membuat klarifikasi tentang beredarnya sebuah video yang menyatakan bahwa para uskup se-Jabodetabek mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden RI, berselang itu muncul lagi video dan berita bahwa 70 imam Katolik di Keuskupan Agung Medan mendeklarasikan dukungan bagi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Berita itu juga ditepis oleh pihak Keuskupan Medan lalu memberikan klarifikasi. Apa yang menarik dari dua peristiwa dengan daerah yang berbeda, tetapi dia merujuk pada satu kelompok yang sama, yaitu para imam Katolik. Bagi saya ini penting untuk dijelaskan, minimal saya sebagai seorang imam Katolik. Sebagai seorang imam Katolik tentu saya prihatin dengan pemberitaan seperti itu. Pertanyaan kita, siapa pihak atau oknum di belakang berita-berita seperti ini? Padahal seluruh umat Katolik pasti tahu aturan bahwa dalam gereja Katolik para imam atau para romo dilarang terlibat dalam politik praktis. Apakah aturan itu hanya berlaku di Indonesia? Tentu tidak. Aturan gereja Katolik itu berlaku bagi umat Katolik di seluruh dunia, secara spesifik bagi para imam, berhubungan dengan itu tadi, berhubungan dengan politik praktis ya. Jadi dia berlaku di seluruh dunia. Nah, apa yang menjadi pertimbangan gereja? Mengapa para imamnya dilarang untuk berpolitik praktis? Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana hukum dalam gereja Katolik berhubungan dengan politik praktis yang dijalankan oleh para imam. Itu tertuang dalam hukum kanon gereja Katolik. Di dalam hukum kanon itu termuat sampai sejauh mana para romo Katolik terlibat dalam politik itu sendiri. Para saudara, manusia adalah zoon politikon, kata filsuf Yunani kuno Aristoteles. Kata tersebut mendefinisikan bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik, karena dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan orang berpolitik, bahkan dalam agama ada kebijakan. Dan kebijakan itu dimengerti sebagai politik. Ini dalam arti umumnya. Dan politik itu sendiri dipahami sebagai sebuah ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan umum atau bonum commune. Dia mencakup apa yang benar. Jadi wilayah kebenaran, baik dan adil. Bagi siapa? Bagi manusia atau bagi masyarakat. Berpolitik dengan demikian merupakan usaha yang ditempuh warga negara atau kita semua untuk mewujudkan kebaikan bersama atau menciptakan kondisi masyarakat yang terbaik, dan itu yang kita inginkan, di mana tercapai kesejahteraan yang maksimal, kebebasan mengekspresikan hak-hak individu dalam tatanan moral masyarakat yang tertib dan tentunya beradab. Pada titik ini politik bersentuhan dengan etika dan moralitas. Nah, apa yang umum ini kemudian ditarik oleh gereja ke dalam dan dimasukkan di dalam kitab hukum kanon yang langsung berhubungan dengan tugas para romo Katolik. Ini penjelasan umum agar orang tidak memanfaatkan atau memberitakan tentang kegiatan yang seolah-olah ada politik praktis dari para imam Katolik, sebagaimana dua berita yang cukup viral ini tentang para uskup se-Jabodetabek, saya agak sulit menyebut kata itu, se-Jabodetabek, bahwa para uskup ini mendukung Bapak Anies Baswedan menjadi presiden. Dalam kerangka hukum kanon gereja Katolik, itu tidak mungkin atau tidak dimungkinkan karena ada batasan yang melarang tindakan politik seperti itu. Itu sudah masuk dalam wilayah politik praktis. Jadi sebagai manusia, politik melekat pada diri seorang imam. Karena dia menjadi hak fundamental, maka hak ini tidak diberikan oleh penguasa. Karena inse adalah miliknya. Saya pemilik dari hak politik itu. Dalam tataran hukum, hak politik merupakan hukum kodrati, ya, orang bilang jus naturalis.
Itu hukum kodrati. Hukum positif membuat hukum kodrati ini menjadi lebih jelas, menjadi lebih adil, menjadi lebih benar, dan lebih wajar. Atas dasar itu, maka sebagai manusia, imam juga memiliki hak politik, atau para romo itu memiliki hak politik yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, setiap romo atau imam Katolik berkewajiban untuk terlibat dalam politik lewat upaya sadar dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan bonum komuni itu. Dia berjuang untuk melihat kondisi sosial masyarakat. Apakah di sana ada inklusivitas? Apakah benar kebijakan itu adalah pilihan mendahului orang miskin? Apakah hak asasi berjalan dengan baik? Apakah ada solidaritas? Semuanya ini berhubungan dengan bonum komune. Dan itu masuk dalam tugas para imam. Tidak saja sebagai pimpinan sebuah agama, tetapi sebagai anggota masyarakat. Itu tanggung jawab kita semua. Semua cara pikir yang melihat poin-poin yang berhubungan dengan bonum komune ini harus mewarnai cara berpolitik dari seorang imam Katolik. Jadi kanon mengantar dia dalam satu refleksi untuk melihat bahwa ini poin-poin penting yang harus diperjuangkan sebagai anggota masyarakat dari sebuah negara. Nah, berbagai nilai inilah yang menjadi dasar visi politiknya, yaitu membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab, dan mengabdi pada kepentingan umum, terutama kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan. Di sisi lain, Gereja Katolik menyadari bahwa politik dalam arti sempit berarti upaya dan strategi untuk mendapatkan kekuasaan secara legitim. Ini sudah berhubungan dengan politik kekuasaan. Dan gereja menyadari itu. Dia menyadari dari sejarah perjalanan yang dialami langsung. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja, kita melihat bahwa gereja sadar bahwa ada dalam satu titik sejarah, dia melihat ada satu yang berbahaya berhubungan dengan politik kekuasaan. Maka keluarlah hukum yang langsung berkaitan dengan para imam. Para saudara, politik adalah seni penyelenggaraan dan pengelolaan hidup bersama yang bergerak di bawah hukum-hukum dan berbagai aturan permainan yang jelas dan menjadi konsensus atau kesepakatan bersama. Dia konsensus, dia adalah sebuah kesepakatan bersama. Tetapi harus diingat bahwa terminologi politik dapat bernuansa peyoratif. Artinya apa? Ketika dia mulai menari atau ketika dia mulai masuk pentas, sering politik dijadikan ajang perebutan kekuasaan di balik permainan politik yang kadang-kadang tidak jujur demi mengejar kedudukan, menggalang kekuatan, dan keuntungan pribadi atau golongan. Kita sering mengalami itu. Kalau dalam konteks bernegara Republik Indonesia, kita sering melihat kejadian itu. Politik itu memang luhur untuk kesejahteraan rakyat. Namun seringkali itu terdegradasi. Nilainya menurun, kualitasnya menurun, lalu menjadi politik kekuasaan yang transaksional. Tentu Anda bisa melihat dan menilai sendiri ya. Minimal kita bisa menilai apa yang terjadi selama ini. Dalam hubungan dengan keterlibatan imam dalam konteks sosial politik, Sinode para Uskup di tahun 1971 menegaskan bahwa bersama dengan seluruh gereja para imam diwajibkan. Jadi para imam itu diwajibkan untuk apa? Untuk dengan sekuat tenaga memilih pola tindakan yang pasti ketika berhadapan dengan persoalan seputar pembelaan hak asasi manusia. Karena ini merupakan hak fundamental dan promosi pengembangan diri manusia yang utuh serta pencarian terhadap berbagai penyebab yang mengakibatkan belum terwujudnya perdamaian dan keadilan. Para saudara, teks sinode ini jelas memperlihatkan bahwa para imam dipersatukan dengan semua anggota gereja, bahkan di seluruh dunia, dalam melayani keadilan dan perdamaian. Namun di sisi lain juga menegaskan bahwa peran para imam dalam tindakan sosial dan politik tidak sama dengan peran awam.
Ya, awam tentu lebih bebas. Awam bisa terlibat dalam politik praktis. Itu hak asasi. Tetapi para imam diikat dengan aturan lain. Karena ada konsekuensi logisnya ketika para imam terlibat. Dalam katekismus Gereja Katolik itu dikatakan dengan amat jelas bahwa bukanlah urusan gembala-gembala gereja supaya secara langsung campur tangan di dalam struktur politik dan di dalam organisasi kehidupan sosial. Yang dimaksudkan di sini organisasi ini organisasi politik seperti partai-partai. Karena bagi gereja ini adalah tugas umat, tokoh-tokoh umat yang didorong oleh para imam untuk terlibat di dalam politik praktis. Ini termuat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2442. Anda bisa googling dan melihat itu. Pertanyaan kita, apakah para imam mempunyai hak memiliki pendapat politik pribadi? Tentu ya. Para imam punya hak itu. Seorang imam memiliki hak untuk memiliki pendapat pribadi secara politik dan menggunakan hak suara sesuai dengan hati nuraninya. Jadi dia hanya bisa menentukan itu langsung di bilik suara. Itu hak politiknya. Dia bisa merealisasikan hak politiknya di bilik suara. Tetapi penting untuk disadari bahwa hak para imam Katolik untuk menyatakan pilihan pribadinya dibatasi oleh berbagai tuntutan dari pelayanan sebagai imam atau pelayanan imamatnya. Keterbatasan ini juga dapat menjadi bagian dari wujud penghayatan aspek kemiskinan sebagai imam seturut teladan Kristus. Ketaatan. Di tengah realitas politik, seorang imam harus menjadi a strong sign of unity. Mengapa demikian para saudara? Jadi ketika melihat dia, semua umat itu dipersatukan karena imam dia tidak secara langsung menyampaikan pilihan politis praktisnya. Dia menjadi tanda persatuan yang kuat. Para saudara, lebih jauh dari itu, ia harus menghindari pemberian pilihan sendiri sebagai satu-satunya yang sah. Dan dalam komunitas Kristen Katolik, ia harus menghormati kedewasaan kaum awam. Apa yang menjadi resiko terbesar ketika seorang imam itu terlibat dalam politik praktis? Misalnya, jika benar berita tentang para uskup se-Jabodetabek tadi itu mendukung Pak Anies Baswedan, lalu 70 imam Katolik di Keuskupan Agung Medan itu mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan, maka pasti akan terpecah umat. Itu memecah belah umat. Karena variasi pilihan di tengah umat itu beragam. Masing-masing orang dengan tokoh yang dia pilih secara pribadi dengan alasan logiknya. Jadi dengan itu kita kembali lagi, memang seorang imam Katolik itu adalah a strong sign of unity. Ini pandangan dari sisi Katolik ya. Itulah yang menyebabkan bahwa gereja di seluruh dunia itu melarang para imam untuk terlibat secara politik, dalam hal ini politik praktis. Entah sebagai dipilih menjadi pemimpin partai atau anggota partai atau pemimpin wilayah, itu hukum gereja Katolik melarangnya. Dengan melihat risiko terberat jika itu dilakukan. Minimal ada 3 pegangan hukum. Ada kitab hukum kanonik, ada hasil sinode para uskup di tahun 71 dan katekismus gereja Katolik. Jadi pertemuan para uskup di tahun 1971 itu terjadi di Roma, Italia, lalu memutuskan soal ini, bahwa para imam Katolik dilarang terlibat dalam politik praktis. Berhubungan dengan pertanyaan, apa yang menjadi dasar dari larangan ini? Yang pertama, sebagai entitas sosio-religius, gereja Katolik menghendaki agar para imam sebagai publik figur atau pimpinan religius harus sungguh-sungguh dapat diandalkan untuk mendamaikan dan merukunkan sesamanya tanpa diskriminasi ketika terjadi ketidakadilan, kekerasan,
pertentangan, dan permusuhan di antara manusia, termasuk pilihan-pilihan politis. Dia mesti berdiri di tengah. Bukan karena dia tidak punya pilihan, tetapi dia mesti menyimpan pilihan itu agar dia menjadi tokoh pemersatu. Lalu yang kedua, politik adalah bidang yang rawan atau rentan dengan pertentangannya. Di dalam politik pasti selalu ada pertentangan dan permusuhan yang syarat dengan kepentingan diri atau kelompok. Maka dengan melarang para imam Katolik untuk terlibat dalam politik praktis, gereja hendak menjaga identitas diri para imam Katolik sebagai pemersatu. Lalu yang terakhir, dan bagi saya ini penting agar tidak salah menilai atau tidak salah menafsirkan. Begini, para saudara, imam Katolik tidak dilarang memberikan suara dalam pemilu, berbicara tentang politik, mengkritisi kebijakan politik dan kebobrokan politik. Bahwa para imam dilarang untuk melakukan tindakan politik praktis, itu sudah final ya. Dan kita lihat ternyata ada konsekuensi kalau tokoh agama terlibat dalam politik praktis menurut pandangan gereja Katolik tentunya. Para imam Katolik terpanggil juga untuk berbicara berhubungan dengan kehidupan sosial politik yang sehat, yang rukun, dan bersaudara tanpa harus menjadi hamba dari ideologi sebuah partai atau kelompok tertentu dalam negara. Semua aturan yang berkaitan dengan larangan para imam terlibat dalam politik praktis karena gereja diajar oleh sejarah perjalanannya. Sejarah perjalanan gereja Katolik menunjukkan bahwa ketika tokoh agama, para imam Katolik terlibat dalam politik praktis, maka terjadi banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Gereja menyadari bahwa kehadirannya terutama dalam diri para imam harus menjadi tokoh yang meneduhkan, tokoh yang memberi jalan keluar untuk persatuan, tokoh yang hadir di tengah umat dan juga di tengah masyarakat sebagai yang memberi jalan keluar yang teduh, yang damai. Dengan demikian, kehadirannya adalah kehadiran yang menciptakan perdamaian, kerukunan, dan keadilan. Semoga ini mencerahkan kita, lalu terutama bagi siapa saja yang sering memberitakan posisi imam Katolik dalam politik praktis Indonesia bisa memahami dan tidak mengulangi pemberitaan yang memakai nama para imam atau para uskup. Salam dari Kuasi Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Sungai Lilin. Semoga kita selalu diberkati, diberi kesehatan, dibukakan pintu rezeki. Tuhan memberkati.